Hai guys, berlatar belakang di Malaysia. Sebut saja Sunny, seorang badut suatu kelompok sirkus. Dia merupakan anak master pelempar pisau. Namun ayah Sunny meninggal karena menjadi kelinci percobaan pada sebuah laboratorium. Sejak kematian ayahnya, dia diasuh oleh pamannya yang mengharuskan Sunny menjadi seorang badut. Malam itu, Sunny akan menunjukkan kemampuannya dalam melempar pisau. Tapi, Sunny telah didahului oleh relasinya, sebut saja Ray, yang merupakan salah satu anak pamannya. Merasa dipermalukan, Sunny menantang Ray dalam melempar pisau. Dan Ray pun dapat melempar pisau tanpa mencederai tubuh Sunny yang berada di spinner wheel. Ray pun dinyatakan sebagai King of Flying Danger. Cerita belum usai guys. Sebelum kita lanjut, seperti biasa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Suatu malam, Ray bersama saudaranya akan memburu emas pada gua. Diam-diam, Sunny mengikutinya dan Sunny ketahuan telah mengikuti saudaranya tersebut. Awalnya, saudara Sunny geram dengan kehadiran Sunny. Pada akhirnya, Sunny pun diizinkan mengikuti mereka, tapi Sunny tidak mengetahui kalau dirinya telah dimanfaatkan. Sesampainya di gua, mereka mencari benda-benda berharga peninggalan zaman dahulu. Mereka menemukan peti-peti harta karun. Ray menyuruh Sunny untuk membuka. Ternyata isinya adalah piring-piring emas. Mereka senang dengan apa yang didapatkan. Tapi jiwa-jiwa serakah mereka muncul. Mereka akan membunuh Sunny dan membuka semua peti-peti emas itu. Belum sempat Sunny terbunuh, peti itu mengeluarkan gas eksperimen yang membuat mereka keracunan. Sunny masih sempat melakukan perlawanan hingga dia hanyut dalam sungai kecil. Semuanya keracunan, tak terkecuali si Sunny. Tak berapa lama, Ray bersama saudaranya mengalami kejang-kejang. Seluruh urat darahnya keluar, mata mereka melotot. Mereka berubah menjadi monster. Sunny juga mengalami perubahan, lehernya membesar. Sunny pingsan dan jatuh pada sebuah tempat. Tiba-tiba datanglah hujan badai. Sunny tenggelam dalam genangan air yang dalam. Sunny terus berjalan hingga sampai di penjemuran ikan. Tiba-tiba, karena kelaparan, ia ingin sekali makan ikan asin. Sunny ini dikira maling dan dikejar oleh warga. Beruntung dia dapat kabur. Sesaat datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita cantik. Sebut saja Angel yang berprofesi sebagai jurnalis. Angel membawa Sunny kabur dari kejaran warga. Dalam perjalanan, Sunny dan Angel saling berkenalan dan bercerita hingga mereka saling jatuh hati. Sampai di rumah, karena Sunny merasa kelelahan, dia langsung terlelap. Dalam lelapnya, dia mengalami keanehan. Tubuhnya mengeluarkan air hingga menetes ke bawah tempat tidurnya. Cerita beralih ke Ray karena sudah menjadi monster super bersama saudara-saudaranya akibat menghirup asap beracun dari dalam gua. Mereka membuat kekacauan, mulai di jalan raya, merampok perhiasan serta bank. Ulah mereka ini membuat kerugian yang besar pada masyarakat. Polisi pun kewalahan menghadapi mereka. Berita kekacauan ini cepat menyebar.
seorang ahli kimia datang bersama dua rekannya, sebut saja John dan Susanti, yang merupakan sepasang kekasih. Mereka datang menyelidiki kasus monster super ini. Cerita beralih ke Sunny. Saat bangun tidur, tubuhnya kembali normal. Dia pun berjalan keluar dan menemukan situasi kriminal pada sebuah bank. Di sana sudah banyak polisi dan wartawan. Pada momen ini, Sunny bertemu kembali dengan Angel saat meliput berita. Sunny yang menyadari keadaan gawat langsung mengambil sebilah kayu. Dari kejauhan, dia membidik dan melemparkan kayu itu hingga menusuk tangan perampok. Wah, keren sekali ya guys. Pengunjung terkesima dibuatnya, tak terkecuali Angel yang jatuh hati menyaksikan aksi Sunny. Ray dan saudaranya datang ke sebuah laboratorium untuk mengembalikan tubuhnya. Tapi dia tidak mendapatkan ramuannya. Bahkan dia semakin marah melihat aksi Sunny yang diliput di berita. Kemarahannya semakin menjadi karena tubuh Sunny yang tidak apa-apa setelah menghirup gas eksperimen bersamanya. Saat Sunny dan Angel saling bercerita, tiba-tiba Ray dan saudaranya datang. Dia kesal melihat Sunny dan Angel berduaan karena dia juga menaruh hati pada Angel. Ray sempat curiga dengan tubuh Sunny yang baik-baik saja. Sunny menceritakan kalau dia hanya makan ikan asin dan roti coklat. Ray ingin membawa Sunny bergabung, tapi Sunny menolaknya dan mereka berkelahi mempertahankan ego masing-masing. Tiba-tiba John dan Susanti datang menolong Sunny dan pertarungan hebat pun terjadi. Sunny seperti orang kesurupan. Dalam kemarahannya, dia sempat membidik 8 pisau. Bidikannya itu membuat ruangan itu porak-poranda dan Ray kabur bersama saudara-saudaranya. Sementara itu, Sunny harus mendapatkan perawatan sehabis insiden itu. Sejak kejadian itu, Sunny semakin dikenal publik. Dia mendapat banyak tawaran iklan serta model dan memiliki penggemar yang banyak. 都莫得我。做大俠經常要交際應酬，最 Sementara itu, tubuh Ray dan saudaranya semakin mengganas. Apalagi ketika dia melihat Sunny terkenal, dia menjadi semakin panas dan marah. Saat acara fashion show, Sunny berlangsung. Pada momen ini, Susanti menanyakan keseriusannya rencana pernikahannya dengan John. Hal ini membuat John kesal karena situasi yang sedang panas. Acara pemotretan Sunny sedang berlangsung. Tiba-tiba, Ray si manusia monster itu datang. Dia sangat benci pada Sunny dan mereka bertarung habis-habisan. Ray menghisap darah Sunny agar bisa menjadi manusia normal. Namun, usahanya tidak membuat apa-apa. Dia tetap menjadi monster super.
Sunny dan Susanti terlempar keluar. John segera menyusul mereka. Ia mencari sebuah mobil untuk membawa Sunny dan Susanti kabur. Angel sampai di lokasi kejadian. Dia cemas dan sedih karena tak menemukan Sunny, sedangkan lokasi itu sangat berantakan. John terus membawa Sunny dan Susanti. Di perjalanan, Susanti merasa sesak yang begitu dalam. Akhirnya, Susanti wafat dan John sangat berduka yang mendalam kehilangan calon istrinya. Sunny dirawat di rumah seorang tabib. Dia mendapatkan perawatan tradisional hingga akhirnya Sunny sadar. Sunny menemukan John. Mereka menyusun strategi untuk menghadapi monster Ray. Mereka berlatih ilmu bela diri, sementara itu Sunny berlatih lempar pisau dengan gesit. Bahkan siang dan malam serta saat hujan pun mereka rela terus berlatih. Sementara itu, Ray, si monster super, terus membuat kekacauan di kota. Malam itu, Ray akan datang menemui Angel di apartemennya. Di sana sudah banyak tim keamanan yang siaga. Ray datang menyerang tim keamanan dan kekacauan kembali terjadi. Belum sempat tim keamanan menyelamatkan Angel, Ray sudah datang menghadang. Angel mendorong Ray ke jendela. Mereka jatuh bersama dan Angel sempat menembakkan pistol ke tubuh Ray. Beruntung, Angel disambut oleh Sunny. Dan pertarungan antara Sunny dan Ray pun menggelora. Ray menculik Angel dan membawanya ke atas truk. Sementara itu, saudara Ray terus memberikan perlawanan pada tim keamanan. Beruntung, John segera datang dan pertarungan habis-habisan pun terjadi kembali. John sempat menancapkan besi runcing ke tubuhnya hingga tubuhnya kesakitan. Namun John dihantam oleh monster itu hingga dia kehabisan energi. John disekap olehnya. John melihat pipa minyak. Ia melemparkan cairan kimia ke arah lampu dan ruangan itu meledak. Monster itu terbakar dalam ledakan api. Namun sayang, John juga ikut wafat dalam tragedi itu. Cerita kembali ke Sunny. Dia mengejar Ray yang membawa Angel ke atas truk. Pertarungan sengit antara dua orang super ini membuat kegaduhan di jalan raya. Saat Sunny dan Ray bertarung, Angel hampir saja jatuh dari box truk. Beruntung, Sunny menyadarinya. Sunny pun melemparkan pisaunya hingga Angel dapat bertumpu. Pertarungan terus berlanjut. Angel membantu Sunny dengan mengendarai truk itu dan menabrak Ray hingga Ray terjepit. Ray sangat marah, tapi karena dia cinta pada Angel, dia tetap menghadang Sunny. Atraksi lempar pisau antara Sunny dan Ray akan terjadi. Pisau Sunny tinggal satu, sedangkan dia harus menolong seseorang yang terjebak dalam mobil. Dan Sunny pun dilindungi oleh Angel dengan mengorbankan dirinya. Pisau Ray harus menembus tubuh Angel. Sunny dan Ray sama-sama di puncak emosi. Ray melemparkan pisaunya, sedangkan Sunny melemparkan serpihan kaca mobil. Serpihan kaca itu menembus ke tubuh Ray hingga dia tak berdaya. Pisau Ray juga menembus tubuh Sunny, tapi dia masih sempat menahannya. Ray pun dikepung oleh tim keamanan.
Akhirnya, cinta Sunny dan Angel hidup dalam luka kasih sayang.